bingung menggunakan bantuan data internet tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bantuan kuota internet tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari simak bersama-sama ya. Bantuan kuota data internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diakses di alamat web kuotabelajar.kemdikbud.go.id. Adapun rincian bantuannya, yang pertama, untuk peserta didik jenjang PAUD mendapat bantuan 20 GB per bulan, 5 GB kuota umum, 15 GB kuota belajar, 4 bulan durasi bantuan. Untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapat bantuan 35 GB per bulan, dengan 5 GB kuota umum, 30 GB kuota belajar untuk 4 bulan durasi bantuan. Untuk pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah mendapat bantuan sebesar 42 GB per bulan dengan 5 GB kuota umum, 37 GB kuota belajar dengan 4 bulan durasi bantuan. Sedangkan untuk dosen dan mahasiswa mendapat bantuan sebesar 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum, 45 GB kuota belajar, dan 4 bulan durasi bantuan. Bantuan kuota internet seluler terdiri atas yang pertama yaitu kuota umum. Kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, termasuk YouTube. Yang kedua, kuota belajar yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. 19 aplikasi dan web yang dapat diakses oleh kuota belajar. Yang pertama, yaitu aplikasi dan website Rumah Belajar. Yang kedua, aplikasi WhatsApp. Yang ketiga, aplikasi dan website Microsoft Education. Yang keempat, aplikasi dan website Kipin School. Yang kelima, aplikasi dan website Quiver. Yang keenam, aplikasi dan website Ruang Guru. Yang ketujuh, aplikasi dan website Sekolahmu. Yang kedelapan, aplikasi dan website Udemy. Yang kesembilan, aplikasi dan website Genius. Yang kesepuluh, aplikasi dan website Aminit. Yang ke-11, aplikasi dan website Ayo Belajar. Yang ke-12 adalah aplikasi dan website Bahaso. Yang ke-13, aplikasi dan website Biru. Yang ke-14, aplikasi dan website Cakap. Yang ke-15, aplikasi dan website Duolingo. Yang ke-16, aplikasi dan website Edmodo. Yang ke-17, aplikasi dan website Edukasistem. Yang ke-18, aplikasi dan website Ganesha Digital. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-19, aplikasi dan website Google Classroom. Untuk 5 video conference yang dapat diakses oleh kuota belajar, yaitu yang pertama, Cisco Webex. Yang kedua, Google Meet. Yang ketiga, Microsoft Teams. Yang keempat, YouMeetMe. Dan yang terakhir yaitu aplikasi yang sering dipakai yaitu Zoom. Sedangkan 22 website yang dapat diakses oleh kuota belajar, yang pertama yaitu aksi Puspendik kemdikbud.go.id membaca digital. Yang kedua, bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id. Yang ketiga, bse.kemdikbud.go.id. Yang keempat, buku kemdikbud.go.id. Yang kelima, kamredenglish.org. Yang keenam, e-learning guru daring milenial.id. Yang ketujuh, guruberbagi.kemdikbud.go.id. Yang kedelapan, ikando.co.id. Yang kesembilan, indihomesteady.com. Yang ke-10, impomedia.co.id. Yang ke-11,
lms.kelaspintar.id, yang ke-12 lms.semolex.org, yang ke-13 mejakita.com, yang ke-14 melajah.id, yang ke-15 pijarmahir.id, yang ke-16 pijarsekolah.id, yang ke-17 rumahbelajar.id, yang ke-18 setara.kemdikbud.go.id, yang ke-19 suaraedukasi.kemdikbud.go.id, yang ke-20 tve.kemdikbud.go.id, yang ke-21 www.indonesia.co.id, dan yang terakhir adalah www.wikido.com. Dari penjelasan ini, sahabat sudah tahu kan bahwa ada satu alamat web dan aplikasi yang dapat digunakan untuk kuota belajar, yaitu alamat web dan aplikasi Rumah Belajar. Saya akan menjelaskan bagaimana membuka dan mendaftar portal Rumah Belajar. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Portal Rumah Belajar, belajar untuk semua. Adapun fitur yang ada di portal Rumah Belajar, yang pertama adalah sumber belajar. Fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Fitur yang kedua yaitu fitur Kelas Maya, sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Fitur yang ketiga yaitu Laboratorium Maya, fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Fitur yang selanjutnya yaitu Bank Soal, fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Untuk mengakses Rumah Belajar, kita tinggal klik di Google Rumah Belajar. Terus akan tampilannya seperti ini, portal Rumah Belajar. Tinggal diklik. Nah, tampilan untuk portal Rumah Belajar bisa kalian lihat pada layar berikut ini. Setelah itu, kita login. Nah, di sini karena kita masih baru pertama mengunjungi portal Rumah Belajar, kita akan mengklik di buat akun. Untuk daftar baru atau membuat akun baru di Rumah Belajar, di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu untuk umum atau sebagai guru untuk guru dan sebagai murid untuk murid. Untuk umum, data yang harus diisi yang pertama adalah nomor induk KTP. Setelah itu, nama depan, nama belakang, dan masukkan emailnya, serta kata sandinya. Setelah itu, diklik Saya Bukan Robot, baru ke CAPTCHA, klik daftar. Untuk sebagai guru, data yang harus dimasukkan yang pertama yaitu adalah NUPTK. Setelah itu, nama depan, nama belakang, email, dan kata sandi, serta konfirmasi kata sandi, dan mengklik CAPTCHA, Saya Bukan Robot. Setelah itu, klik daftar. Untuk mendaftar sebagai murid, yang perlu diperlukan datanya yaitu NISET. Setelah itu, nama depan, nama belakang, alamat email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan CAPTCHA, Saya Bukan Robot, dan klik daftar. Nah, untuk sumber belajar, di sumber belajar kita akan menemukan konten-konten berupa video tentang materi-materi pembelajaran yang akan diperlukan. Misalnya, untuk pembelajaran IPA, kita akan membuka komponen tentang tata surya, atau untuk mempelajari matematika tentang perkalian. Nah, di sini tergantung kita mau mencari materi penjelasan materi apa. Yang kedua yaitu adalah fitur bank soal. Di sini akan tersedia soal-soal latihan, ulangan, dan ujian. Nah, soal-soal ini dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Misalnya, kita ingin
melihat soal latihan di kelas 7. Tinggal diklik saja di kelas 7, kita akan menemukan soal-soal ulangan atau latihan semua mata pelajaran. Untuk laboratorium Maya, ini adalah fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kejasiwa dan teori praktikum. Tampilannya seperti ini. Di sini dibagi menjadi kategori SMP, SMA, atau kelompok matematika. Kita tinggal klik saja praktikum apa yang akan kita coba. Misalnya tentang daya hantar listrik larutan. Fitur yang berikutnya yaitu kelas Maya, yaitu sebuah learning management system yang memungkinkan guru untuk membuat kelas daring, yaitu kelas di dalam jaringan atau kelas online. Fitur yang lain yaitu adalah modul digital. Di sini akan tersedia modul-modul digital sesuai keperluan kita. Misalnya untuk pembelajaran matematika, kita akan dapat modul-modul yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Demikian penjelasan saya tentang penggunaan bantuan kuota data internet tahun 2020. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.